Jadi tidak ada rumus meninggal itu harus tua, harus muda, tidak. Kalau durasi hidup atau jatah hidup di dunia ini habis, maka selesai sudah. Bahkan bayi yang belum lahir pun, yang masih dalam kandungan bisa meninggal. Teman-teman, mari kita usahakan usia sosiologis kita ini diingat oleh masyarakat, minimal lingkungan terkecil kita adalah yang baik-baik saja, yang bermanfaat, yang membuat mereka merasa kehilangan pada saat kita sudah tidak ada lagi. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari berlalu, musim berganti, waktu melesat begitu cepat. Rasanya baru kemarin hari Jumat, tiba-tiba sekarang sudah Jumat lagi. Ya, agaknya begitulah. Seorang teman mengatakan bahwa hidup itu emang tiba-tiba. Tiba-tiba saja kita lahir, katanya. Tiba-tiba saja kita bisa berjalan, tiba-tiba saja kita bisa bercakap-cakap, tiba-tiba saja kita sekolah, kita berinteraksi dengan banyak orang, tiba-tiba saja kita tamat kuliah, tiba-tiba saja kita bekerja, lalu tiba-tiba saja kita berjodoh, tiba-tiba saja kita menikah, punya anak, dan tiba-tiba saja anak kita sekolah, tiba-tiba saja anak kita berjodoh juga, tiba-tiba saja kita pensiun, menua, tiba-tiba saja anak kita menikah dan punya anak, tiba-tiba saja kita jadi kakek, lalu tiba-tiba saja kita makin tua, sakit, tiba-tiba saja kita meninggal. Teman-teman, minggu lalu Bang Kica kehilangan 3 orang yang Bang Kica kenal. Yang pertama adalah sepupu dari ibu Bang Kica. Hari Kamis minggu lalu anaknya menelpon bahwa ayahnya sudah meninggal. Nah, usia dari sepupu ibu Bang Kica ini 87 tahun. Beliau selama ini tidak pernah mengeluh sakit. Bahkan sehari sebelum kepergiannya, beliau masih sempat mengantar cucunya ke kampus, tentu saja bersama anaknya. Lalu yang kedua adalah senior Bang Kica, di kampung dulu, lebih kurang 12 tahun, di atas Bang Kica umurnya, jadi beliau meninggal umur 74 tahun, dan meninggal memang karena sakit. Lalu yang terakhir, itu jauh di bawah Bang Kica, masih di bawah 50 tahun, meninggal. Jadi tidak ada rumus, meninggal itu harus tua, harus muda, tidak. Kalau durasi hidup atau jatah hidup di dunia ini habis, maka selesai sudah. Bahkan bayi yang belum lahir pun, yang masih dalam kandungan, bisa meninggal. Ya, teman-teman, Bang Kica ingin berkicau, berceloteh, sharing saat ini tentang umur, tentang usia, sesuatu yang sering kita rayakan pada saat kita melewati perpanjangan umur 1 tahun biasanya, tetapi seringkali kita lupa bahwa kontrak hidup tersebut adalah mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafs za'iqatul maut, begitu firman Allah, firman Tuhan. Dan tentu kita harus paham dulu tentang usia. Menurut Bang Kica ada 3 perspektif yang sering dipakai, digunakan oleh masyarakat sebagai ukuran usia, ukuran umur. Pertama adalah apa yang disebut dengan umur biologis. Ini yang lazim kita tahu. Apa itu umur atau usia biologis? Adalah durasi hidup yang kita alami sejak kita lahir sampai kita menutup mata, sampai kita meninggal. Itu adalah usia biologis. Dia bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia yang berkali-kali dia memimpin Malaysia, minggu lalu berusia 100 tahun. Luar biasa memang. Amat jarang kita mendengar orang berusia sampai 100 tahun. Apalagi dengan usia panjang, dia masih bisa bermanfaat, dia masih bisa berguna, dia masih bisa menjadi panutan dalam masyarakatnya. Teman-teman, usia biologis ini biasa diukur dalam takaran tahun. Dan tentu
Ada juga yang di bawah tahun, harian. Dia pernah hidup sekian hari, dia pernah hidup sekian bulan. Untuk mereka yang umurnya di bawah 1 tahun. Bang Kicah sendiri kehilangan adik yang usianya masih takaran hari. Dan itu pada saat Bang Kicah kecil, hanya mendengar cerita dari orang tua bahwa ada adik Bang Kicah yang meninggal. Bang Kicah tidak kenal, tidak tahu, tidak pernah. Sepanjang yang bisa Bang Kicah ingat, ada memori tentang adik tersebut. Lalu perspektif kedua tentang usia, ada yang disebut dengan umur sosiologis. Nah, umur sosiologis ini adalah umur seseorang yang diingat bukan berdasarkan durasi panjang dia hidup di dunia ini, atau tidak hanya itu, tetapi juga kemanfaatannya atau kemudaratannya pada kehidupan, pada kebudayaan, pada lingkungannya, pada alam sekitarnya. Misalnya usia sosiologis yang sifatnya positif, tentu kita saat ini masih ingat guru-guru yang mengajarkan kita. Apalagi guru tersebut kita rasakan cara dia mengajar, cara dia mengasihi, menyayangi kita itu benar-benar melekat di alam bawah sadar kita, di memori kita, dan itu akan abadi. Kita akan selalu ingat pada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, guru kita, teman kita, apalagi orang tua kita, saudara kita. Tetapi ada juga orang yang punya umur sosiologis, usia sosiologis buruk karena perilakunya yang susah dilupakan oleh masyarakat sekitarnya. Oleh masyarakat sekitar itu ya tentu yang dari inti dulu, orang tua, saudara, istri, anak-anak, keluarga besar, dan orang kampung. Dan ini banyak contoh para katakanlah penjahat, pencuri di satu kampung itu umur atau usia sosiologisnya panjang. Meskipun dia meninggal, dia akan selalu menjadi buah bibir. Jangan tiru si ini, jangan tiru si itu, dan segala macam. Jadi teman-teman, mari kita usahakan usia sosiologis kita ini diingat oleh masyarakat, minimal lingkungan terkecil kita adalah yang baik-baik saja, yang bermanfaat, yang membuat mereka merasa kehilangan pada saat kita sudah tidak ada lagi. Lalu yang ketiga ada disebut dengan usia historis. Nah, ini yang luar biasa. Usia historis juga ada yang dalam konotasi positif, ada yang dalam konotasi negatif. Tetapi yang namanya histori tentu ada pembelajaran-pembelajaran yang ditinggalkan kepada masyarakat setelahnya. Jadi meskipun itu dalam perspektif negatif usia historisnya, dia memberikan manfaat kepada masyarakat yang hidup belakangan untuk setidaknya jangan mencontoh apa yang dilakukannya. Yang kita tahu ada namanya Hitler, Mussolini. Tentu kalau mendengar nama itu yang kita ingat adalah sejarah yang benar-benar bertentangan atau yang menggilas hak asasi manusia, pembunuhan secara massal dan rasis segala macam. Yang lebih jauh lagi kita mengenal Firaun dari cerita-cerita di kitab suci, bagaimana dia berkuasa, dan sampai saat ini Firaun dijadikan rujukan untuk mereka-mereka yang semena-mena menganggap diri tidak akan mati, berlaku seperti Tuhan, itu dianggap seperti Firaun. Kita juga yang sering kita ucapkan pada saat proklamasi kemerdekaan, Soekarno-Hatta, ya ini beliau berdua ini punya usia historis setidak-tidaknya sepanjang ada Republik ini, bahkan andai kata Republik ini tidak ada pun, dia akan tercatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang berbuat banyak menorehkan sejarah, memerdekakan bangsa ini. Tentu bukan hanya Soekarno-Hatta, ada banyak lainnya. Ya teman-teman, itulah perspektif Bang Kicah tentang usia. Ada yang namanya usia biologis. Semua kita yang hidup ini punya usia biologis. Dia durasinya adalah sejak kita lahir sampai kita meninggal, sampai kita tiada. Lalu yang kedua adalah usia sosiologis, yaitu usia di mana orang masih membicarakan kita, baik itu tentang kebaikan kita ataupun keburukan kita setelah kita tiada. Semakin panjang orang membicarakan kita, semakin panjanglah usia sosiologis kita. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan usia historis, dan ini biasanya durasinya amat sangat panjang sekali. Seseorang yang punya usia historis, dia juga melekat di dirinya yang namanya usia sosiologis. Lalu teman-teman, bagaimana kita harus memaknai usia ini, umur ini? Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
Dan Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 7, kalau Bang Gica nggak salah, bahwa kalau kita berbuat baik, sejatinya itu kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, dan kalau kita berbuat buruk, sejatinya juga kita berbuat buruk untuk diri kita sendiri. Jadi baik dan buruk itu adalah pilihan, baik dan buruk itu ujungnya akan menimpa diri kita sendiri. Dan untuk waktu ini Allah juga berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang kira-kira artinya, terjemahannya adalah demi masa, sungguh manusia, ya kita ini, dalam keadaan merugi, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Teman-teman, mari kita isi hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesehat-sehatnya, dengan menebar banyak manfaat, minimal kepada orang-orang terdekat kita, orang tua, saudara, istri, anak, kerabat, kalau bisa ya orang kampung kita. Semakin banyak kemanfaatan yang bisa kita kontribusikan, kita berikan kepada masyarakat, maka sejatinya kita adalah sebaik-baik orang. Begitu kata Rasulullah SAW. Lalu ada teman yang bertanya, apa sejatinya yang harus kita lakukan agar arah, agar tujuan, agar niat baik yang sudah kita tekadkan dalam menjalani hidup ini bisa konsisten, bisa dengan sukacita kita lakukan, bisa dengan senang hati kita melaksanakannya. Mungkin ini bukan jalan keluar, tidak ada maksud untuk menggurui, tapi Bang Gica mencoba memperlihatkan kepada kita semua tentang jebakan waktu yang sering mengerangkeng pikiran kita, yang sering membuat kita tidak fokus, membuat kita kadang-kala salah arah dalam menjalani hidup ini. Teman-teman, sejatinya kita ini terperangkap dalam 3, bagi yang menyebutnya etape kehidupan. Etape pertama adalah masa lalu. Itu sudah kita jalani dengan segala kebaikan, dengan segala keburukan, dengan segala kenangan manis, dengan segala kenangan yang kadang-kala membuat kita sakit hati. Nah, seringkali kita terperangkap dengan masa lalu ini, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Masa lalu yang baik itu sering menina-bobokkan kita lari dari realitas saat ini, dan pada saat kita sadar, maka kita merasa kecewa, jatuh. Katakanlah di masa lalu kita adalah orang yang bahagia, cukup, banyak teman, cakep, ganteng, cantik, disenangi oleh banyak orang, menjadi orang yang benar-benar kemanapun kita datang seperti bintang. Mungkin pada saat kita di SMP, di SMA, atau pada saat kita kuliah. Dan realitas kita saat ini tidak seperti masa lalu kita, sehingga seringkali kita lari dari realitas ke masa lalu. Dan begitu sadar tentu kita kecewa. Lalu ada juga kita terperangkap dengan pengalaman buruk di masa lalu. Ada dendam, mungkin kita dihina, mungkin kita tidak dianggap oleh lingkungan kita, oleh teman-teman kita, karena kekurangan kita, karena kefakiran kita, karena kebodohan kita, atau karena apalah. Dan tiba-tiba kita saat ini seorang yang sukses, seorang yang berkecukupan, seorang yang dalam level masyarakat itu kita berada di menengah ke atas. Kita tidak menikmati anugerah yang ada saat ini, tapi kita dendam dengan masa lalu, dan kita setiap hari digerogoti pikiran kita oleh dendam tersebut. Kita ingin membalasnya, kita ingin ketemu sama orang-orang yang pernah dalam tanda petik membuat kita sakit dan segala macam.
Itulah masa lalu yang sering memenjarakan kita, baik yang membahagiakan maupun yang mengecewakan. Banyak dari kita yang terperangkap, bahkan kita sendiri sering terperangkap di sana. Lalu ada lagi masa depan, masa yang belum ada, entah akan ada entah tidak, kita nggak tahu, tapi kita khawatirkan. Kebudayaan seringkali nakut-nakuti kita akan masa depan. Industri keuangan seringkali membuat kita khawatir tentang masa depan. Bukan berarti kita tidak boleh bersiap-siap untuk menghadapi masa depan, tetapi jangan kita dihantui ketakutan sesuatu yang belum pasti terjadi. Mari, yang ketiga, hiduplah saat ini, sekarang ini. Inilah yang pasti kita punyai, yang pasti masih kita bisa menikmatinya, yang masih kita bisa menjalaninya. Jadi hiduplah sekarang, saat ini. Boleh saja kita mengingat masa lalu untuk kepentingan agar yang buruk jangan terjadi lagi di kehidupan ini, agar yang baik-baik kalau mungkin bisa kita realisasikan saat ini. Dan boleh saja kita khawatir dengan masa depan, tetapi bukan berarti kekhawatiran tersebut menghilangkan kesempatan kita untuk menikmati, untuk mensyukuri kehidupan masa sekarang ini. Teman-teman, mari kita ingat kembali bahwa paket hidup itu adalah mati. Dan hikmah yang harus kita ambil dalam setiap kematian adalah bahwa satu saat kita juga akan mengalaminya. Paket hidup adalah mati. Satu saat kita akan mati. Dan mari kita persiapkan diri agar umur sosiologis kita benar-benar adalah yang positif. Teman, hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Demikian kicau pendek, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.